Ya, terkait dengan Bang Riki yang katanya mundur ya dari kuasa hukumnya Novi, saya cuma mau sampaikan begini aja sih. Sebenarnya semua pihak yang saat ini baik itu di kubunya Novi, di kubunya Agus, bahkan kami para kuasa donatur, semuanya ingin mundur dari persoalan ini. Sebenarnya kalau kita lihat, semuanya ingin mundur. Tapi yang jadi persoalan momen. Karena kan kalau kita bicara mundur kita harus punya alasan yang tepat. Dan saya kira dengan Bang Riki punya alasan itu adalah alasan yang mungkin ia dapatkan beberapa hari belakangan, dan itu harus kita hormati, kan begitu. Sehingga kalau kita katakan semua pihak ingin mundur, saya cuma ingin sampaikan satu persatu akan mundur pada waktunya, dan satu persatu akan mendapatkan momen dan alasan yang tepat. Bagi orang yang mundur dengan alasan yang bagus dan baik akan dipuji oleh banyak orang, akan terkesan baik. Bagi orang yang alasannya tidak bagus, ya pastinya akan mendapatkan hujatan, itu tentunya. Jadi pintar-pintar mencari alasan deh bagi orang-orang yang mau mundur. Kalau kita flashback ke belakang, saya itu adalah, kalau ditanya ya, siapa sih kuasa hukum Novi yang pertama kali mundur? Kalau ditanya, siapa kuasa hukum Novi yang pertama kali mundur? Ya tentunya namanya adalah Pablo Benua. Sayalah orang pertama kuasa hukum daripada Novi yang mundur. Gitu. Lalu ada Brian, lalu ada siapa lagi? Sil ya. Sil, Herwanto, Dennis dan lain-lain, bahkan George juga mundur menjadi kuasa hukumnya Novi. Kita intinya begini deh, persoalan ini kita pengen cepat selesai. Apapun caranya. Karena mengganggu sekali kegiatan ini di pikiran kita, mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kita ingin segera keluar dari persoalan ini agar persoalan ini mencari kebenarannya sendiri, mencari jalannya sendiri, kan begitu. Nah sekarang ada wacana sudah mau dibuang ke NTT, uang itu katanya mau dibuang ke NTT. Kami belum tahu bagaimana ke depannya, kami tunggu nanti Densu dan Gary pulang, kami akan lihat laporan atau report dari pertanggungjawaban itu, karena itu akan dibuang gitu ya, artinya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan yang ada di NTT. Kami akan lihat dulu laporannya, sehingga kami dari sanalah baru kami paham sikap apa yang harus kami ambil. Tapi menurut Bang Riki, si Paham itu menurut dia dialihkan ke NTT itu salah langkah. Gini, salah langkah atau enggak itu multi persepsi. Kembali lagi ke orang-orang yang menilai. Siapapun menilai itu bisa aja bilang itu salah langkah, bisa aja bilang itu benar. Kalau masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda, karena perspektif hukum itu sesuai dengan siapa yang mentafsirkan itu. Dan dia menganjurkan bahwa masyarakat untuk tidak menerima donasi hasil sengketa. Ya, kita lihat aja lah nanti. Saya juga belum tahu apa hasilnya, bagaimana nanti di sana, apakah diterima apa tidak, kan begitu. Tapi yang pasti sebagai bahan buat teman-teman, bahwa uang itu kan sekarang ada di rekeningnya yayasan. Pada saat itu ya, uang itu ada di rekening yayasan. Lalu uang itu sudah ditawarkan ke Agus untuk digunakan sebagai pengobatan. Tidak diambil, tidak diterima tawaran itu. Sudah disurati berkali-kali, ya kan? Sudah disurati berkali-kali, lebih dari satu kali disuratin untuk digunakan uang itu. Tapi nyatanya tidak diambil. Artinya uang itu sekarang nggak tahu tuh mau digunakan untuk apa. Nah, sementara di NTT ada orang yang membutuhkan, kan begitu. Kalau ditanya hati nurani kita, ya tentunya kita setuju dengan gerakan itu untuk mengalihkan. Nah, masalah mekanisme ya kita serahkan kembali kepada pihak yayasan. Bagaimana sih mekanismenya? Kan kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan, apakah mereka sudah melewati mekanisme hukum. Kan kembali lagi itu aja sih. Begitu ya, Pak Risman? Ada yang mau tambahin? Nah, Pak Dodi, tambahin dulu ya. Jadi mensikapi apa tadi yang disampaikan, bahwasanya ada sesuatu hal yang salah di dalam langkah yang dilaksanakan oleh Mas Densu dan penyelenggara untuk NTT. Tentu sama seperti apa yang kita pikirkan, semua orang akan menggunakan persepsi masing-masing terhadap satu tindakan dan keputusan, itu silahkan saja. Dan memang kalau kita berpikir sebagai kuasa donatur, kita pada saat ini berada di situasi yang sangat sulit, sehingga kita tetap berada menjadi sebuah penyeimbang. Maka ke depannya kita
melihat apa yang akan terjadi lagi sebab akibat pasca telah dilaksanakannya itu, padahal kita masih akan menunggu proses persidangan di tanggal 8, dan langkah-langkah selanjutnya nanti kita akan lihat di event itu, persidangan akan dilanjutkan, ketentuannya kita nanti akan coba ikuti, dan apa yang menjadi laporan pertanggungjawaban setelah pasca dilaksanakan nanti kita akan diskusikan di tim, karena ini menjadi materi penting. Apakah proses ini nanti benar atau tidak, nanti kita akan eskalasi lagi. Mungkin biarkan masyarakat mau menilai langkah-langkah yang dilakukan itu apakah itu relevan atau tidak, begitu sih. Ya, kalau dari saya, kita menangani perkara ini udah 4 bulan lebih, Bang ya. 4 bulan lebih ya. Justru di saat ini dalam bab endgame, ini yang paling menarik. Ini klimaksnya ini akan menarik, ya kan? Dimana menariknya, yakni kita akan bertarung sementara uang yang kita ributkan, uang yang mempunyai nilai peristiwa hukum ini udah nggak ada. Nah, ini bagaimana ini ke depannya? Selama ini 4 bulan kita sudah bertarung karena uangnya masih ada. Nah, sekarang ke depan uangnya nggak ada. Nah, ini bagaimana nih? Apakah seviral seperti 4 bulan yang lalu? Nah, kita lihat aja. Sama-sama kita tunggu, kita lihat. Mungkin itu dari saya. Makasih. Pak Jos. Satu pertanyaan lagi Bang Paulo. Mengenai ini kan udah mau dikasih ke NTT. Habis itu nanti dari FA itu mau laporkan itu. Silakan aja, pikirkan aja dulu bagaimana caranya, ya kan. Kalau nggak ada caranya kan juga susah. Oke, terkait dengan pertanyaan soal dana donasi dialihkan ke NTT, intinya para pihak ya, dalam hal ini donatur yang penentu sebenarnya. Kenapa saya bilang donatur penentu? Yayasan pelaksana dan ya penerima manfaat ini yang sebagai orang menerima. Itu karena kita mengacu kepada aturan. Kalau mengacu kepada aturan, apapun itu pihak ketiga dalam ini donatur, kalau mereka sepakat ke sana. Tapi saya mau berbagi bahwa sebagai praktisi hukum ya, perkara perdata sedang jalan ya, sewajarnya kan dari sisi hukum kan perkara perdata itu dengan landaskannya perdamaian di luar pengadilan dulu. Nah, nanti dari perdamaian di luar pengadilan itu ya langkah selanjutnya adalah mengalihkan kepada pihak lain. Itu aja. Saya rasa bahwa kalau pihak donatur, yayasan dan dalam hal ini pengumpul ya, dalam hal ini Bang Densu sudah bersepakat, lalu ada sebagian atau seluruhnya dialihkan ke pihak lain, saya rasa bahwa itu adalah bagian daripada mekanisme hukum. Nanti dikembalikan lagi ke para pihak itu dulu, gitu. Itu aja. Terakhir ini ya. Ini tadi lagi rame ya, viral. Bang Irjen Ricky itu mengundurkan diri, kita lihat di media ya. Rame. Kalau mau jujur, kita pun kuasa hukum ada momen hari ini tepat, kita juga mau mengundurkan diri dari perkara ini. Makasih. Udah terlalu capek doang. Oke.